Oke, selamat pagi Tribuners. Saya Iga Almira. Senang sekali kita kembali pada segmen Tamu Tribun. Dan hari ini tamu kita dari Sekretaris DPD Partai Demokrat Maluku Utara, Pak Junaidi Baharudin. Saya panggilnya Pak Junaidi atau Pak Boleh, Pak Junaidi boleh. Pak Junaidi, oke. Pak Junaidi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, Tribuners, sebentar lagi kita akan menyambut pemilu 2024. Jadi pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol politik dulu dengan Pak Junaidi dari Partai Demokrat Maluku Utara. Nah, Pak Junaidi, untuk pemilu 2024 di sini tertulis Demokrat Maluku Utara siap menang. Nah, kalau siap menang berarti persiapannya udah mantap banget nih, Pak Junaidi. Nah, mungkin permulaannya mungkin bisa dijelaskan untuk bacalek atau bakal calon legislatif anggota DPRD di 10 kabupaten kota. Itu sudah memenuhi kuota pendaftaran, Kak, Pak? Boleh dijelaskan? Baik, terima kasih. Yang pertama bahwa Partai Demokrat secara nasional, sejak Ketua Umum kami, Mas AHY, memegang kepemimpinan partai ini, kami mengalami tren elektoral yang terus menanjak ya. Beberapa lembaga survei yang kemudian melakukan survei di beberapa tahun terakhir ini, kita Partai Demokrat selalu mengisi posisi 3 besar. Dan tentunya itu kami juga berharap hal yang sama akan terwujud di khususnya kami di Provinsi Maluku Utara. Nah, salah satu barometer atau indikator pemenangan pemilu, khususnya di pemilu legislatif, yaitu dengan makin banyaknya perolehan jumlah kursi legislatif. Nah, untuk Provinsi Maluku Utara sendiri, dengan 10 kabupaten kota yang ada saat ini, memang kami sudah menargetkan akan memperoleh penambahan kursi di semua daerah pemilihan ya, baik provinsi maupun kabupaten kota di 10 daerah ini. Kalau mau dirinci, bahwa saat ini di provinsi kami pada posisi 4 kursi dan berada pada unsur pimpinan DPRD, dan targetnya kami bisa menambah 1 kursi, target minimalnya, yaitu di Dapil Pemilihan 3, Maluku Utara 3, daerah pemilihan Halmahera Tengah, Halmahera Timur, kemudian Tidore Kepulauan, yang sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi di situ pada periode pemilu 2019, dan kami menargetkan akan memperoleh 1 kursi di situ. Kemudian ada 2 dapil lagi yang target kami akan menyumbang lebih dari 1 kursi, yaitu Dapil 1 Ternate Halmahera Barat, kemudian Dapil Maluku Utara 2 Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Mortai, sehingga target maksimalnya bisa mencapai 7 kursi. Berarti unsur pimpinannya insya Allah masih tetap kami peroleh untuk DPRD provinsi. Nah, untuk kabupaten kota sendiri, rata-rata perolehan kursi kami di atas 10%, kecuali Halmahera Tengah yang kosong kursi kami di tahun 2019, kemudian Tidore Kepulauan dari 25 kursi DPRD hanya terisi 2 kursi, dan satu lagi Halmahera Selatan, dari 30 kursi kami hanya mengisi 2 kursi. Selain itu di semua kabupaten kota yang lain kami rata-rata memperoleh di atas 10% kursi. Sehingga di pemilu 2024 nanti tentunya daerah-daerah yang tidak mencapai 10% ini ditargetkan untuk juga dapat memperoleh kursi di atas 10%. Sehingga apabila dikumulatifkan, maka 10 daerah kabupaten kota ini kami menargetkan di atas 10% ya, bisa mencapai 15%. Nah, memang ada beberapa daerah yang menjadi basis suara Partai Demokrat, misalnya di Halmahera Utara dan Kabupaten Kepulauan Sula, di mana saat ini kami memegang posisi Ketua DPRD di situ, dan di Halmahera Utara khususnya sudah 2 periode ini Ketua DPRD-nya adalah Partai Demokrat di situ. Nah, memang kami memasang target yang cukup tinggi di sana, yang saat ini memperoleh 4 kursi, ditargetkan menjadi 6 kursi. Kemudian Halmahera Barat. Halmahera Barat kita menangkan pilkada di tahun sebelumnya, di periode pilkada sebelumnya, dan saat ini ditargetkan di Halmahera Barat juga akan mengisi dari 3 kursi akan menjadi 6 kursi. Nah,
Demikian halnya juga di daerah-daerah yang lain. Jadi secara kumulatif kami memang menargetkan di seluruh kabupaten kota ini terjadi penambahan kursi. Kalau untuk sebelumnya, pemilu yang sebelumnya itu di antara 10 kabupaten kota mana yang paling tinggi persennya itu? Yang paling tinggi itu Halmahera Utara, kemudian Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Ternate. Oke. Nah, itu untuk DPRD ya. Kalau untuk Bacaleg DPR RI, bakal calon legislatif DPR RI yang bakal diusung oleh Partai Demokrat, itu mungkin bisa disebutkan namanya oleh Pak Junaidi, karena dengar-dengar ada nama mantan gubernur Pak Thaip Armain, terus ada nama Ahmad Hidayat Mus. Apa benar itu, boleh di? Bukan Pak Haim. Baik, tadi yang di pertanyaan pertama, kalau Bacaleg provinsi dan kabupaten kota ya, saat ini kalau di provinsi sendiri dari 5 daerah pemilihan, hanya menyisakan 1 daerah pemilihan Halmahera Selatan, Maluku Utara 4 ya, yang belum memenuhi kuota Bacalegnya, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi selain Halsel, seluruh daerah pemilihan untuk kuota Bacaleg laki-lakinya itu sudah melebihi kuota malah. Kalau kabupaten misalnya Halbar, di Halbar itu dari 3 daerah pemilihan, 2 kita overload. Dia di atas 100% pendaftarnya. Misalnya dalam satu dapil itu kursinya 7, yang mendaftar justru sampai 14 Bacaleg. Sama halnya dengan Halut. Nah, kalau untuk Bacaleg DPRD sejauh ini yang sudah resmi mendaftar di tim penjaringan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat baru 1 orang, Pak Thaip Armain. Kemudian tadi malam baru saja ada pengambilan berkas atas nama Pak Octavius, Pak Octawisnu namanya. Beliau ini putra asli Halmahera Utara, sempat dulu maju dalam pilkada Halmahera Utara sebelumnya, dan beliau juga seorang pengacara sukses yang meniti karir di nasional ya. Sekarang saat ini bermukim di Jakarta. Nah, ini juga menjadi salah satu Bacaleg alternatif dari Partai Demokrat selain Pak Thaip Armain. Nah, tadi yang disebutkan Ahmad Hidayat Mus, saya kira bukan Pak Ahmad Hidayat Mus, tapi ya? Istri beliau, Ibu Nurrohma Hidayat Mus. Iya. Tetapi sampai saat ini belum mengkonfirmasi kesediaannya, apakah yang bersangkutan akan mencalonkan diri lewat Partai Demokrat atau belum. Kami masih menunggu. Memang sudah ada komunikasi dengan Ibu Nurrohma ini, tapi sejauh ini juga belum ada pernyataan resmi dari Ibu Nurrohma apakah yang bersangkutan ini akan mendaftar lewat Partai Demokrat ataukah partai yang lain. Kami masih menunggu konfirmasi. Jadi istrinya Pak Ahmad Hidayat Mus ya? Istrinya, bukan Ahmad Hidayat Mus. Oke, jadi yang 2 nama yang sudah pasti ya, Pak Thaip Armain sama Pak Octawisnu namanya. Sama Pak Octawisnu. Oke, Pak Junaidi. Nah, terus kalau untuk bakal calon gubernur nih, yang diusung oleh Partai Demokrat, dengar-dengar katanya dari Ketua DPD Partai Demokrat sendiri, Pak M. Rahmi Hussein. Kalau boleh tahu, kalau memang benar yang bakal diusung, itu pasangannya kira-kira siapa tuh, Pak? Baik, yang pertama, saat ini Demokrat memiliki 4 kursi ya di DPRD Provinsi. Untuk memenuhi syarat mengusul bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur, tentunya harus memenuhi 20% kursi di DPRD Provinsi. Kalau dihitung berarti sekitar 9 kursi. Artinya kita defisit 5 kursi. Kita butuh tambahan kursi, artinya harus ada pembentukan koalisi partai yang memenuhi syarat 20% kursi DPRD Provinsi untuk mengusulkan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Nah, Demokrat sejauh ini di kontestasi pilkada nanti di tahun 2024, baik di provinsi maupun kabupaten kota, memang kami menyiapkan kader terbaik kami. Nah, untuk provinsi sendiri kami punya kader terbaik, Bung Rahmi Hussein, SHOS MSI, yang saat ini juga dalam menyelesaikan studi doktoralnya. Beliau salah satu tokoh Partai Demokrat yang mumpuni, punya kapasitas dan punya kapabilitas untuk didorong maju dalam kontestasi pemilihan gubernur di Provinsi Maluku Utara. Tentunya dengan
membangun koalisi dengan partai-partai politik yang lain yang ada kursi di DPRD provinsi tentunya. Kalau untuk saat ini sudah berkoalisi dengan partai apa saja? Ya, karena tahapannya juga masih jauh untuk pilkada. Kalau pileg kan nanti bulan April ya. April Mei itu baru pendaftaran bakal calon sementara. Sementara pilkada ini tahapannya belum sampai pada proses pembentukan partai koalisi maupun pengusulan bakal calon gubernur. Kami akan menyesuaikan dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Tapi secara internal tentunya kami juga akan membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik lainnya. Apakah karena ada koalisi nasional, misalnya saat ini sudah terbentuk poros koalisi perubahan, ada Partai Demokrat, kemudian Partai Nasdem dan PKS. Apakah hal yang sama juga bisa terjadi di daerah-daerah, nanti kami lihat. Bisa jadi juga selain 3 partai itu juga akan terbuka, karena Partai Demokrat ini partai terbuka, dengan partai mana saja bisa membangun koalisi. Gitu. Jadi untuk kepentingan pemilihan gubernur, tentunya kami juga akan membuka diri untuk mengajak partai-partai politik yang lain yang ada di Maluku Utara untuk kita berkoalisi, mendorong kader terbaik, putra-putri yang terbaik dari Maluku Utara untuk memimpin daerah ini. Itu yang untuk saat ini Pak Rahmi Hussein tadi ya Pak? Untuk saat ini satu nama yang dipastikan akan kami dorong, baik di Pilgub maupun di Pilkada Halsel. Ya, katanya mau calon ya, Bupati selain ke Halsel Pilgub, beliau juga diproyeksikan untuk maju di pemilihan Bupati Halmahera Selatan. Oke. Pak Rahmi Hussein. Oke, jadi itu semacam mungkin kalau bukan ke Pilgub berarti ke Bupati Halsel atau gimana? Ya, ada dua kemungkinan ya. Selain Bung Rahmi ini akan kami dorong ke Pilgub, beliau juga ini kan karena aspirasi kader kami di daerah, salah satunya daerah Halmahera Selatan, karena memang Pak Rahmi ini asalnya dari Halmahera Selatan. Nah, ada aspirasi yang berkembang di sana, baik dari kader Partai Demokrat sendiri maupun dari masyarakat Halmahera Selatan untuk agar Bung Rahmi ini bersedia mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat bakal calon bupati di Halmahera Selatan. Tapi tadi kursi kami di DPRD Halmahera Selatan juga tidak cukup untuk mendorong sendiri kader kami, sehingga tentunya ada ruang komunikasi untuk membangun partai koalisi untuk memenuhi syarat 20% kursi di parlemen. Oke, mungkin itu saja obrolan kami dengan Pak Junaidi mengenai persiapan Partai Demokrat untuk menyambut pemilu 2024. Sebelum saya tutup episode kali ini, mungkin Pak Junaidi ada semacam closing statement lah untuk Tribuners sekalian, untuk episode hari ini. Silakan Pak. Baik, para warga masyarakat Maluku Utara, khususnya kaum muda, politik itu sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Jadi tidak perlu merasa alergi dengan politik, khususnya kaum muda, kaum milenial. Kami Partai Demokrat mengajak putra-putri terbaik Maluku Utara untuk bisa bergabung dalam dunia politik, khususnya mari bergabung dengan Partai Demokrat. Karena Demokrat ini saat ini juga diidentikan dengan partai kaum milenial, di mana Ketua Umum kami, Mas Agus Harimurti Yudhoyono adalah salah satu pimpinan partai politik yang termuda dari sejumlah pimpinan partai politik. Dan saat ini di daerah-daerah yang lain di Indonesia, banyak kaum milenial yang sudah menyatakan sikap untuk bergabung dan mendukung Partai Demokrat, menjadi kader Partai Demokrat untuk sama-sama kita bahu-membahu untuk membangun bangsa ini untuk lebih baik lagi ke depannya. Oke. Saya kira itu. Oke, sukses Partai Demokrat. Pak Junaidi juga sukses. Terima kasih atas penjelasannya Pak Junaidi. Dan mungkin itu saja obrolan kita pada pagi hari ini mengenai persiapan Partai Demokrat untuk menyambut pemilu 2024. Semoga informasinya bermanfaat untuk Tribuners. Saya Iga Almira, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih.